Sebentar, telepon balik. Dosen Fakultas Hukum Unhas, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu insyaallah. Saya muliakan, saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Sudirman Numbah MS, Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Batu-Batu. Beliau saya sempat bincang-bincang sejenak, Masya Allah, orangnya ramah, awet muda, panjang umur insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu yang berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, abu-abu, merah-merah. Mudah-mudahan jilbabnya sudah lunas semua. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya melihat kondisi modern saat ini, wanita umurnya sudah tua, tapi kadang mukanya semakin kinclong. Istilah modernnya adalah glowing. Apa glowing? Kenapa? Karena maraknya saat ini berbagai macam merek krim, bedak dan lain sebagainya yang mampu memuluskan 3 kali lipat dibandingkan nenek kita dulu. Sehingga saya duduk termenung mendengarkan sambutan tadi, sambil saya melihat kiri dan kanan, saya melihat ibu-ibu yang hadir, semuanya rata-rata seperti kelahiran 90-an. Bahkan hampir kita susah membedakan mana beneng, mana nenek. Kenapa? Karena itulah perkembangan zaman modern saat ini yang mampu membuat imitasi segala pernak-pernik kehidupan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, yang namanya imitasi tentu berbeda dengan yang asli. Dengan panasnya terik matahari pada siang hari ini, ternyata mampu melunturkan bedak-bedak cantik dari Bapak dan Ibu sekalian. Maka sedikit demi sedikit bedaknya dipoles-poles, kipasnya dikencangkan. Kenapa? Luntur amengi bedak. Maka insya Allah saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan ceramah saya, mengingat jangan sampai bedaknya habis, ibu-ibu, bapak-bapak kehausan. Nah tentunya insya Allah saya mengambil waktu hanya mungkin kurang lebih 15 menit. Setuju? Banyak yang setuju. Kenapa? Maluku mana? Bapak Ibu dirahmati Allah, halal bihalal tidak ada di dalam bahasa Arab, tapi ini adalah inisiatif yang muncul dari persatuan dan kesatuan yang dibentuk dari kebudayaan lokal, yang menurut kabar informasi yang saya dapatkan, halal bihalal itu terbentuk seiring dengan perjalanan Nahdlatul Ulama mengumpulkan berbagai komponen-komponen alumni pondok pesantren di Tebu Ireng masa itu. Akan tetapi inti daripada halal bihalal itu adalah silul arham, menyambung silaturahmi. Jadi saya ditelepon waktu itu, masih saya ada di program Damai Indonesia TV One Jakarta. Ramadan ini saya termasuk pengisi tetap jam 12.30 di Damai Indonesia. Panitia nelpon saya nggak tahu. Katanya, Ustaz, saya mau buat acara reuni, reuni alumni SMP Negeri 1 Batu-Batu. Saya bilang, oh itu kampung saya, nenek saya orang Sopeng, bapak saya orang Bone, mama saya orang Bone, istri pertama saya orang Sengkang, istri kedua belum ada. Bapak
Bapak Ibu dirahmati Allah, silaturahmi atau silul arham adalah perintah agama. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah katakan, kullu amalin la tarfa illa bisilil arham. Semua amal, semua ibadah, sininna puasa ramanatta, pasidakata, seketa, baca akuratta, la tarfa dinaletu lipong Allah Ta'ala illa bisilil arham, kecuali diantar oleh silaturahmi. Itulah sebabnya kita halal bihalal, dan ini momen paling bagus. Kenapa? Pasca bulan suci Ramadan, pasca Idul Fitrah atau Idul Fitri. Bapak Ibu dirahmati Allah, halal bihalal itu nikmat. Kenapa? Silaturahmi tulul umur, bisa memperpanjang umur. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Silaturahmi bisa memperbanyak harta kalian, rezeki kalian. Mudah-mudahan masih podalik mana ki. Amin. Kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu yang hadir masih podalik mana. Amin. Tidak ada utang, Bu? Tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Bapak Ibu dirahmati Allah, silaturahmi ini bukan berarti ada yang merasa dipojokkan. Sehingga tadi dikatakan oleh protokol kita, maka dinasa mega tujit masiri hadiri magai maka depak galuk-galuk ma iya. Seharusnya yang punya sawah lebih bagus daripada yang tidak punya sawah. Kalau Andre, betul tidak? Maka dari itu Allah telah memposisikan kita pada kadar masing-masing. Tidak ada yang saling memojokkan. Mungkin di sini ada yang hadir sebagai anggota dewan, ada yang sudah jadi polisi, ada Pak tentara, ya mungkin ada ibu dosen, ada yang menjadi guru, ada yang kerja di koperasi, ada juga yang banyak pinjaman di koperasi. Tapi itu bukan perkara yang harus kita persoalkan dan bahas pada kesempatan ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyatukan diri kita menjadi wahdatul wujud, menjadi wujud yang satu, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka rio-rio, insya Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini toh tujuan kita cuma satu. Apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita semua ini sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan profesi kita. Tapi toh semua kita menuju hatta zurtumul maqabir. Kita semua menuju ke alam kubur. Semua kita mau mati, betul tidak? Bisa saja ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Bisa juga ustaz dulu baru kita. Tapi kalau ada baiknya kita duluan, ustaz belakang. Tapi namanya kematian tidak begitu, Bu. Kematian itu bisa datang kapan saja, dan tidak ada yang tahu di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana cara kita mati. Nggak ada yang tahu. Dan tidak ada jaminan orang mati harus punya penyakit. Nggak ada, Pak. Banyak orang nggak ada penyakit tiba-tiba mati. Kemarin saya katakan waktu musim-musim zaman corona. Apa, Bu? Corona. Banyak orang mati. Setiap orang mati corona. Ditabrak motor corona, ya. Jatuh di sawah corona. Semua kena corona, Pak. Seakan-akan corona ini mengganti malakal maut. Saya katakan bukan corona yang mematikan, tapi yang mematikan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu kematian telah tiba, apapun jalannya pasti kita akan mati. Ada orang mati bukan karena corona, tapi gara-gara masker. Kenapa tidak pernah gosok gigi? Pakai masker terus. Jalek mina rasawi, kenapa ini kayak muka pingsan ini? Bagaimana cara nana bau mulutmu selalu kau pakai masker terus? Makanya gosok-gosok gigi tongki baru pakai masker. Betul tidak, Bu? Bapak Ibu dirahmati Allah.
silaturahmi, memperpanjang umur, melancarkan rezeki. Demikianlah petua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan berbagai macam informasi melalui media cetak maupun media online. Banyak terjadi justru reuni berujung malapetaka. Tapi kalau lihat di sini insya Allah gak ada reuni malapetaka. Kenapa? Ibu-ibu 70-an. Ya. Kemarin tahun lalu saya banyak undangan halal bihalal. Waduh, reunian tahun 90-an, 80-an. Ini berbahaya. Kenapa? Banyak mengembalikan cinta lama bersemi kembali. Nah ini kan bahaya. Betul tidak? Iya. Awalnya cuma ketemuan di reunian, saling menatap, akhirnya saling menetap, lama-lama jumpa-jumpa. Nah ini bisa menjadi malapetaka. Maka saya mengingatkan, jangan sampai reuni yang dikemas dengan istilah halal bihalal, yang lebih islaminya disebut dengan silaturahmi, malah dirusak dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Ini kan ibu-ibu banyak lebih seneng reunian daripada jumpa suami. Kalau ketemu suami mukanya la ilaha illallah, pada bandang-bandang puri pasti jemu si bawa tapi kalau kayak dunia masya Allah cantiknya luar biasa. Sudah glowing, bedak pipa nomor 7 dicampur-campur, akhirnya jadi apa? Jadi fermentasi. Kenapa terjadi hal seperti ini? Disebabkan karena mungkin di dalam rumah tangga kita tidak dihidupkan nilai-nilai Islam. Maka nilai-nilai keislamian inilah kita harus hidupkan dalam rumah tangga, sehingga halal bihalal itu bukan menjadi musibah. Karena ada orang halal bihalal jadi pelarian. Nah saya ini namanya apa pinadiku joka mana halal bihalal. Ya kau sudah pekak lakai la ilaha illallah. Kenapa terjadi hal seperti ini? Kesenggangan dalam rumah tangga bermasalah. Bu, saya baca di media tahun 2022, Januari 2022 sampai Desember 2022, itu ternyata hasil surveinya di Sulawesi Selatan tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan. Jadi ke Sulawesi Selatan tal 500 itu masalah sudah. Artinya apa? 500 janda baru lahir setiap bulan di Sulawesi Selatan. Apa penyebabnya? Usut-usut ternyata bukan persoalan ekonomi. Usut-usut bukan persoalan istrinya cantik atau tidak. Bukan persoalan mertua. Tapi rata-rata penyebabnya bu persoalan ini. Apa ini? HP. Kenapa? Ibu-ibu sekarang megangi napas HP na napas nalakai. Betul tidak Pak? Bang aku Bapak Emang nabayangka ini. Sekarang Pak, ibu-ibu lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Kebakaran di Makassar nah tahu semua. Kenapa? Lihat di HP. Tak perakan orang di Jamban nah tahu semua. Masa satu weko Malaysia di semana joli-joli lakai na dinisan bagay na sama HP na may kinapasa na din ang kanapasa ilakai na. Betul? Betul nasa. Coba lihat datang di pengajian HP na mana minapasa la ilaha illallah macaramos kasi nagusok ma HP leso matukola na ma HP si melok matindro napasa si HP na napasuso anak na napasa HP na talimang nasuna napasa HP. Inilah yang menyebabkan perceraian di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Banyak terjadi perceraian yang dirata-ratakan 500 kurang lebih setiap bulan janda baru lahir di Sulawesi Selatan. Itu
Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya kau tahu sidap penala kita singkir-singkir kami itu HP. Apa ya ibu-ibu la ilaha illallah. Halo Bu. Nago sama HP. Paleston ya Allah HP Bu. Yang kalingan nak cenampun nih. HP ini apa isinya ini HP? Kenapa bisa menjadi penyebab perceraian paling banyak? Ternyata lisekna dena mega lisekna. Cuma rata-rata ibu-ibu sekarang ada 3 isi di dalam HP yang sangat berbahaya. Yang pertama kamera 360. Efek mana menina pakai? Yang kedua Instagram. Yang ketiga TikTok. Ditambah yang paling umum Facebook. Facebook. Wih, napalak mana nasib Facebook. La ilaha illallah. Ibu-ibu umur 70 tahun giginya sudah simpo, masih punya aplikasi Facebook. Dikasih gambar begini, I love you. La ilaha illallah. Wih, kong kabuting alena menre majoge. Manetun na si bawa apo na manuntung. Wih, kong menre majoge. La ilaha illallah. Ini kan mapat yutu na leso di bola na. Wih, mapat yutu. Bika cara na na jo kabuting alena menre majoge. Tataring si Richard de aleta buah. Tasaroy de Siri aleta. Masiri tumato kota. Maka dani kaya romajoge kebutingin nasa neneku nasuyi itu nenekmu di lebih gaul daripada kamu. Subhanallah. Maka yang pertama ingin saya sampaikan, jangan sampai halal bihalal, jangan sampai reunian menjadikan keluarga kita menjadi tidak harmonis. Kenapa? Data membuktikan silaturahmi banyak menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, silaturahmi adalah pengantar seluruh amal kita diterima oleh Allah. Seluruh amal-amal Ramadan kita, bahkan malaikat Jibril melaksanakan salat Idul Fitri pertama Rasulullah pada Idul Fitri pertama. Rasulullah naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Nabi mengatakan, ada 3 penyebabnya saya mengatakan amin. Pertama, malaikat Jibril datang di hadapan saya, kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini Pak, menambah silaturahmi ini menjadi pengantar amal-amal kita. Nata dimi pengalata. Ya silaturahmi, reunian. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita melihat perkembangan modern saat ini, silaturahmi ini kurang sebenarnya. Kadang-kadang maka daki ero sosial media, Facebook Instagramnya nasa silaturahmi, tapi banyak justru memutuskan silaturahmi. Apa komi Facebook mon si singgu-singgu. Wah, nampay matuk masalah si bawa lakay na si wani denali sulakay na tapame po si status ko Facebook kemana dirimu sekarang? Dikomentari oleh tetangganya, kebetulan tetangganya satu angkatan alumni. Ada apa dengan dirimu sayang? Oh, suaminya lihat Pak, padahal hanya satu alumni. Kenapa hal begitu terjadi? Justru sosial media membuat silaturahminya bermasalah. Jadi ini hati-hati, hati-hati. Halo bapak-bapak, halo. Sekarang ini jangankan kita-kita yang mungkin dianggap tidak mempelajari agama, atau mungkin kita mempelajari hanya sebatas kulit-kulitnya. Sekarang ini Pak, orang justru malah belajar agama banyak putus silaturahmi.
Kadang-kadang saya lihat di masjid Pak, hanya gara-gara celana bertengkar di masjid. Satu orang tinggi celananya, satu orang di bawah mata kaki celananya, bertengkar di masjid. Kenapa kamu tak katu celanamu kayak banjir masjid? Bila jangan mau banyak bicara, ini sunnah, kamu bid'ah. Bertengkar di masjid. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang Siti tau melok na parapo ajena, Siti na cace geru ajena masasa ku masigi. Siti mak bismillah, Siti dena bismillah, masasa si ku masigi. Bahkan yang lebih parahnya sekarang Pak, banyak terjadi saat ini. Satu orang mau menjabat tangan, satu tidak mau kalau sudah sholat, bertengkar di masjid, sama-sama muslim. Nah, karena waktu sudah masuk terakhir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Biasa koma ceramah Kak, saya keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai pedesa-pedesaan saya masuk Pak. Rata-rata saya dapat Pak pengurus masjid dia nasi cocok. Apalagi kalau pengurus organisasi, pengurus ikatan-ikatan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan pengurus masjid kadang-kadang dia sewa ada antara bendahara dan ketua panitia, kadang-kadang dia nasi cocok. Maka dia bendahara aja mengkalinya ada Pak ketua macam bawa memang bicara nah ini sekeuangan nama masjid. Maka dia Pak ketua aja mengkalinya ada na bendahara mage nalian di motor di nama masjid. Mana ke pengurus masjid di masa sama masjid nena urusuk na alena mau pati si cerita. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena masjid menjadi sumber kehidupan. Makanya kami sebagai ustadz, alhamdulillah sudah 10 tahun saya menjadi ketua Ikatan Dai Muda Asia Tenggara. Saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat dai muda, saya bilang jangan kamu menjadikan amplop dakwah sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Kamu akan jual agama Allah. Tapi jadilah orang yang menghidupkan dakwah, bukan hidup dari dakwah. Makanya organisasi halal bihalal ikatan alumni ini bisa hidup kalau kita tidak mencari hidup dari sini, tapi kita menghidupkan ikatan persaudaraan alumni kita. Amin. Iya, pengurus masih agak si celah-celah. Makanya kata dampak ini, ya tuh si tongan nasi tange, dena gaga kobar dena gaga ko tempat minuman keras, tidak ada setan di situ. Tegi paling lo setangen lo mana tuh masih ya na tuh na mega tahu. Si pakat lontok ko masih magay nagalamana setan. Maka naman ang kaustas masa mega setan ko masih iya magay yarok ko minumang keras tempat perjudian, tempat perzinahan. Maka di setange agak tiala monrok ko anggota mana nih. Tegi pala lo setangen lo mana ko masih makanya lisep masih na sewa ada lisep masih si gonto-gonto karena korupsi niaga duit na masih dia na digaga. Kenapa? Karena pertama niat kita bermasalah, menjadikan tujuan hidup segala sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, kemudian itu dijadikan sebagai sarana untuk berpenghasilan dunia, maka kita akan celaka. Maka dari itu perbaiki silaturahmi. Allah telah berjanji kepada kita, siapa yang menyambung silaturahminya faulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka pasti akan beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Perbaiki saja silaturahmi. Jangan silaturahminya seperti caleg kebanyakan, tidak semuanya. Ia pernah mati nulu lomewa si runtuk masyarakat ekomelo si pemilihan tahu. Wah mare songkok na napasa saruban na lo masigi selama ini dia karena jumpa aku masigi mako ko luar biasa. Nampaknya saruban na kalakala ustaz. Baru kemarin saya sholat Jumat Pak, tiba-tiba ang kamas saruban tu baca deku makasila ada mana parfum nah. Mataruka na ring tabe Pak Ustaz parfum buat engkau dari Dubai. Kadang terima kasih Pak Ustaz, nasa dampak-dampak Ustaz ternyata tuh Ustaz iya caleg. Kadang kawan subhanallah. Jadi ini kadang-kadang ini ya silaturahmi ala caleg ini bermasalah.
Apa ia pernah jumpa nari komeloi pemilihan tawe? Seharusnya sambung silaturahmi kapanpun dan dimanapun, karena dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Besok atau lusa kita semua pasti akan kembali menghadap kepada Allah. Siap tidak siap, mau tidak mau, pasti kita akan mati. Siapapun kita, Pak Galutoki, Pak Darutoki, Katoki jabatan tak, dia namanya taki kulina ya. Nampak bawah, melo mati salai, bola tak melo salai, anak tak melo salai, jabatan tak melo salai, melo mana salai, dia namanya taki kulina ya. Siap-siap di bawah. Maka untuk mengingatkan Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Batu-Batu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 3 tanda-tanda menjelang kematian. Jadi jarang-jarang disampaikan itu di reunian tentang kematian. Ia maiga ustaz ka jili-jili mak joge ya sa panggung ini sa kadaga tu na pon lega ka capa na diga ka pon. Maka saya saat ini saya menyampaikan tanda-tanda kematian. Sebab melo mana kita mati. Iya, melo mana yang salai ngali aga sanai badak-badak. Ya kalau umur 25, 30, 40 biasa masuk di diskotik. Kalau sudah 50 palingan apotik. Dia nama meta. Ya Allahu Akbar. Kita mendengarkan azan dulu baru kita lanjut Pak ya, sedikit. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Bapak Ibu,
ayatul maut ala thalathatin asya. Tanda-tanda orang yang menjelang kematian ada 3. Yang pertama, kata Nabi, kalau ada orang selesai sholat asar, di atas pusarnya 3 jari di atas pusar ada berdetak 3 kali, enak sekali rasanya. Nabi mengatakan arba'ina yauman hayatuhu fid dunya. Itu tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Jadi mapa mula matu kopura ki mas sempajang asara. Tapasa-pasa ni posita bagi ayasa. Kalau ada berdetak 3 kali enak kita rasa, jangan mengambil cicilan. 40 hari lagi tidak lunas. Yang kedua, Nabi katakan, tanda-tanda menjelang kematian bagi seorang manusia ada tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Nabi katakan, kalau ada orang ditintis pelupuk matanya, kalau pak mata bagian atas, itu ketika ditintis ini pelupuk mata tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Denagaga milla pada ulet kandawe. Maka dia nabita sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya, itu umurnya sisa 7 hari hidup di dunia. Aja sana yolo tatandra imatata bu. Yang kelinga nak yolo. Kamu apa? Kalau tidak ada 7 hari lagi. Ya, ini kalau pak mata kita, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan kalau ada orang ditindis ubun-ubunnya, kepala bagian depan, mapeca nih. Ini namanya ubun-ubun, Pak. Ya koi tenrei ulun na bagi ayolo mapeca nih. Mapeca nih pada anak mula jadi sampai umur 4 bulan 5 bulan mapeca lah tak mau patulun na yolo. Ya koi tenrei yolo ulun na pak mapeca nih, maka dinabita salasata yaumin hayatuhu fid dunya, itu tanda-tanda 3 hari menjelang kematian. Dan ini pernah saya praktek, Pak. Ada keluarga sakit di Bone masuk rumah sakit malada lasan. Utandra ulun nama pecah nih. Upada keluarga na aja tamabela kumanuru patarona nabi tak makawe nih. Pas 3 hari mati tongan nak tumatuai, Pak. Betul aga nasa nabita. Ko nabita makadata po bawan. Apa itu nabita sadiqul wa'dil amin. Dega aga adanna salah. Dega aga adanna dina cocok. Dina pada ko calik janciki. Nah, ko calik janciki karena cocok katon karena salah. Betul? Maka dari itu Bapak Ibu, ini sebagai pesan singkat dari Rasulullah. Itu terdapat di dalam kitab Al-Ghaibul Ghuyub, salah satu rahasia tentang alam kegaiban, dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa 3 tanda kematian terdapat di dalam hadis Bukhari Muslim sahih hadis ini. Tanda pertama, engkau metak yasukna pusita 3 jari di atas pusar 3 kali berdetak nyaman rasanya 40 hari menjelang kematian. Kemudian ditindis pelupuk mata tidak ada keluar pulang sabit, itu sudah tanda 7 hari menjelang kematian. Yang ketiga mapeca ni ulut bagi ayolo, itu sudah tanda 3 hari menjelang kematian. Mudah-mudahan semua yang hadir deto pagaga mapeca uluna bagi ayolo. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wassa'adah. Terima kasih Ketua Ika. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih kepada seluruh alumni yang hadir. Mudah-mudahan angka manaki napasiama kung Allah Ta'ala rilali na pamasina nato salamat lino letu akhira insyaallah. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum